Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11, Pak Dirut BNI dan juga Bank BTN dan seluruh jajaran direksi. Langsung saja ingin menyampaikan beberapa hal. Di dalam rapat kerja beberapa hari yang lalu kami dengan OJK, KSSK itu dalam rapat kerja Komisi 11 menyampaikan di dalam restruk COVID-19 ini menunjukkan tren yang cukup menurun. Kemudian resiko kredit relatif stabil akibat restruknya yang dianggap melandai. Selanjutnya di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 dan saat ini kita masuk di dalam second wave. Insya Allah itu tidak terjadi ya, kita berharap. Tapi gejala-gejala itu sudah dilihat di depan mata. Jakarta itu mengalami tren yang luar biasa dalam suasana genting. Jadi kami berharap semua bapak-bapak di sini dalam keadaan sehat semua ya Pak ya. Dan ibu-ibu juga sehat selalu. Nah ini ketidakpastian COVID-19 ini juga akan memberikan sentimen terhadap penyaluran kredit. Di dalam rangka fungsi intermediasi melanjutkan kontraksi. Namun dengan kinerja dan yang terjaga, tentunya kita berharap suplai likuiditas sangat banyak akibat kebijakan di sisi moneter dari Bank Indonesia dan dukungan kebijakan dari pemerintah sendiri. Di sisi lain, di lapangan masih terdapat penurunan minat bank untuk menyalurkan kredit. Ini sangat menjadi kontraproduktif. Memang kita sangat karena ada situasi kondisi COVID-19 ini, bank cenderung menahan dengan kebutuhan untuk mendorong intermediasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi atau program salah satunya yang kita bahas adalah PEN. Oleh sebab itu dengan kinerja keuangan yang disampaikan ini kami mengharapkan diinformasikan risiko ke depan Pak, termasuk stress testnya untuk triwulan kedua yang sudah kita lihat sudah memasuki di depan, mungkin sebentar lagi ya, bulan depan sudah masuk triwulan 2. Kita ingin mendapatkan pemaparan tingkat stress test terhadap kedua perbankan ini. Bagaimana khususnya terhadap sektor-sektor real yang kemarin itu sudah dikategorikan ada yang namanya slow starter. Nah apa saja faktor yang controllable atau uncontrollable menjadi tantangan dan kendala di kedua bank, di Bank BNI maupun BTN. Yang itu yang ingin pertanyaan sama yang saya ingin nanyakan juga kepada kedua bank ini. Nah, kalau saya membahas mengenai banyak kenaikan terhadap ada beberapa program PEN yang sudah disalurkan, namun saya ingin mendapatkan pertanyaan kepada BNI. Saya lihat di sini sebentar tadi saya beberapa catatan. Oke. Program yang dilakukan oleh BNI terkait PMK 71 tadi itu kita memberikan apresiasi dan juga di mana pemerintah telah memberikan pinjaman atau menanggung imbal jasa atas kredit dengan batas maksimal 10 miliar yang diberikan perbankan kepada pelaku UMKM dengan adanya PMK 71 2020 dan memberikan stimulus penjamin kredit modal kerja untuk debitur korporasi dan pinjaman yang mulai dari angka yang range-nya 5 sampai 1 triliun melalui PMK 1 triliun. Dan juga ada PMK 32 sebagai perubahan PMK nomor 98. Mungkin sudah Bapak-Bapak dari Himbara sudah mengetahui hal tersebut. Kami ingin mendapatkan pandangan dari perbankan dengan BNI terhadap stimulus penjaminan diberikan pemerintah tersebut dalam mendongkrak pertumbuhan kredit Pak. Karena saya melihat di lapangan memang belum optimal. Yang terjadi ini baru-baru ini kita datang berapa kali ke Provinsi Bali sebagai barometer pariwisata. Kami melakukan kunker ke sana dan BNI sendiri kami lihat dalam paparan realisasi PMK 32 yang Horeca itu Pak, hanya mendapatkan 2 debitur dari pipeline 120 miliar. Ini pasti masalahnya bukan di BNI. Saya tahu, saya jamin ini karena ada penjaminan lembaga pembiayaan ekspor impor. Ya, karena memang di situ sebagai penugasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga apa ini menyebabkan terjadi Pak? Bagaimana ini tindak lanjut direksi BNI terhadap hambatan? Kalau 2 pipeline itu hanya 130 miliar, sementara pipeline yang ditargetkannya 157 triliun,
ini berarti ada masalah. Kalau memang BNI tidak sanggup untuk melakukan ini, jangan dipaksakan. Lebih baik pakai aja internal funding Bapak. Ini jangan ditargetkan, saya juga nggak sepakat kalau pemerintah menargetkan seperti ini. Karena hambatannya itu di pemerintah sendiri, di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah bagus, saya baca detail itu PMK 32. Namun lembaga pembiayaan ekspor impor itu inovasi sendiri. Membuat peraturan yang tidak inline. Kemarin saya juga tanyakan kepada BRI pertanyaan yang sama. Nah ini harus, Himbara harus menyuarakan ini. Saya sudah berbicara dengan kemarin dengan Menteri Keuangan, ada masalah apa dengan lembaga pembiayaan ekspor impor yang terkesan menghambat beberapa proposal yang masuk, calon debitur dari Himbara itu dihambat, apa tidak tahu bagaimana mereka melihat dari kacamatanya, sehingga ini yang tidak harus dibiarkan. Nah, kalau Bapak mau pakai internal funding, itu POJK-nya nggak nyambung, nggak ada, hanya memakai regular. Nanti kalau Bapak diaudit oleh OJK, nanti juga diaudit oleh BPK lagi. Nah ini harus ada suara, maksudnya harus disuarakan kepada, kami sudah berkali-kali menyuarakan ini. Namun dari perbankan, dari himbarnya juga harus menyampaikan persoalan ini. Jangan sampai pipeline yang 157 itu tidak bisa tercapai karena ada target yang ditugaskan. Penugasan ini kan berat juga. Gitu. Sebenarnya internal funding para perbankan ini mereka punya kemampuan kok mereka lakukan itu. Tapi kalau penugasan-penugasan tersebut tidak sejalan, tidak bisa berjalan dengan baik, ya nggak usah lah, lebih baik. Mau nolak juga Bapak nggak bisa karena itu penugasan kan, tapi ya jangan sampai disandra gitu loh Pak. Nah ini juga khusus kepada PMK 32 maupun juga penyalurannya. PMK 71 kita sudah tahu, tadi sudah sampaikan itu kita memberikan apresiasi, tapi kan yang baru ini yang 32 yang memang masih relatif baru terbit bulan April. Nah, lanjut dengan KKSK telah memetakan kemarin Pak kelompok sektor usaha resilience atau slow starter yang terdiri dari beberapa kategori yaitu perdagangan, konstruksi dan transportasi dan jasa-jasa, dan kelompok growth driver atau mayoritas industri manufaktur. Tentunya kami ingin mendapatkan pandangan bagaimana direksi BNI terhadap hal tersebut, terutama dikaitkan dengan kemampuan membayar atau interest coverage ratio-nya ICR dalam kelompok resilience. 3 kelompok tersebut, resilience, slow starter, growth driver. Apakah BNI sudah memetakan? Karena kemarin baru disampaikan di KSSK. Jadi semoga ini harus diantisipasi dan dipercepat dalam penyampaian kategori yang sudah dirilis oleh KSSK. Dan kita lihat juga pada tahun 2021 BNI akan melangkah dengan lebih optimis, luar biasa karena usia selamat ulang tahun, makin tua makin mature, ya, makin terpercaya, punya pengalaman besar. Kalau muda itu pengalamannya masih, kalau perbankan, ya kan? Hah? Enggak juga sih, ya. Jadi kami berharap dengan langkah yang lebih optimis yang BNI akan lakukan dengan beberapa tantangan ke depan yang cukup berat, khususnya di dalam masa COVID-19 ini, dan juga BNI telah menggulirkan beberapa transformasi secara resmi, yaitu mengenai berbasis value race, yaitu risk culture atau agile collaboration dan executive oriented, itu kami memberikan apresiasi. Namun nilai-nilai tersebut diimplementasikan Pak, penyalurnya dalam PEN. Luar biasa sebetulnya ini perbankan, tapi kalau sudah berurusan dengan penugasan pemerintah, aduh, ampun, saya banyak sekali mendapatkan masukan gitu loh. Ampun, jadi penugasan itu sekarang kan bagus sebetulnya sih ya Pak ya. Jadi KAR juga bagus, semuanya juga baik, jadi yang Bapak punya dividen juga naik, tapi kan artinya ini memberatkan gitu loh. Karena masa COVID-19 ini juga banyak sekali, bukan hanya itu, belum yang kurnya, belum yang lainnya dan lain-lainnya segala macam. Nah ini yang kami ingin mendapatkan penyampaian. Mungkin kalau nggak sempat nanti bisa secara tertulis ya. Ibu Seli sudah kedip-kedip aja, tertulis aja Bu Vera. Saya kira itu yang saya ingin menyampaikan untuk BNI, dan juga mengenai apakah ada kemarin juga saya tanyakan kepada BRI mengenai rencana
Karena ini kami ingin menjelaskan mengenai kualitas NPL-nya Pak. Kaitan dengan kualitas NPL, kami ingin mendapatkan informasi outstanding kredit sebelum masa pandemi dan masa pandemi yang sudah dihapus bukukan oleh BNI. Nah, kami ingin meminta penjelasan dari Bank Himbara mengenai review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagihan piutang write-off bagi UMKM, ya, dengan maksimal platform tertentu misalnya 5 miliar atau 10 miliar. Ini pernah disampaikan di OJK. Sehingga perseroan bisa lebih fokus mengembangkan produk dan ekspansi bisnisnya tanpa harus terhambat terhadap kredit bermasalah. Sejak lama ini memang perbankan dihadapkan beberapa persoalan Pak. Masalah UMKM, penerima skim kredit yang mengalami gagal bayar. Nah, terutama debitur milik Bank BUMN dalam pemaparan ini belum ada penjelasan apakah memang ada roadmap untuk 2022 ke depan seperti itu. Kalaupun ada, tegas lagi dengan OJK. Memang pemerintah tidak bisa, harusnya daripada bikin pen itu Pak, yang kayak PMK itu aja yang difokuskan gitu loh. Ini kan nyangkutnya memang ini harus pemerintah harus mengcover itu semua. Atau bisa juga menggunakan internal funding Bapak bisa lakukan itu gitu loh. Aksi korporasi itu kan bisa dilakukan secara independen dan itu tidak mengganggu sebetulnya. Ya kan Pak, berapa sih porsinya bisa dihitung dari seluruh kegiatan ataupun UMKM yang bermasalah yang memang mereka sampai sekarang ini tidak bisa mendapatkan pinjaman karena itu masih nyantol di seliknya OJK. Nah ini harus dipikirkan bersama-sama Himbara untuk melakukan hal ini. Nah saya kira itu yang cukup menarik yang menjadi isu utama yang ingin saya sampaikan. Khusus untuk BTN, target penyaluran dana fasilitas likuiditas atau FLPP tahun ini cukup naik dan pemerintah telah memberikan alokasi anggaran Pak melalui SMF kalau tidak salah itu 16,622 triliun dan alokasi kuotanya di tahun 2021 dibagi berdasarkan beberapa provinsi. Khusus dapil saya Pak Karawang tolong ditambahkan. Karena itu banyak sekali itu manufacturing Pak dan mereka itu orang yang taat untuk membayar. Karena memang kita tahu bisa bekerja sama tadi Bu Putri juga sudah menyampaikan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau bisa bekerja sama dengan banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan. Dan ini dalam pemenuhan 1 juta rumah rakyat. Dan ini yang kita ingin tanyakan mengenai evaluasi triwulan mengenai pelaksana program tersebut yang merupakan tantangan dalam melakukan penyaluran FLPP yang kita lihat dapat lebih cepat dibandingkan tahun 2020 karena 2021 ini sekarang Jawa Barat sudah zona merah, orang Jakarta sudah tidak boleh lagi datang ke Bandung. Kita menghadapi masa yang sangat sulit dan ini luar biasa harus diantisipasi. Nah, yang ingin saya tanyakan provinsi manakah Pak yang penyalurannya sudah baik dan mana yang belum? Apabila ada yang belum, bagaimana BTN untuk mempercepat dalam hal penyaluran tersebut? Dan juga mengenai saya ingin menanyakan masalah Pak, bagaimana dengan kasus kredit fiktif 39,5 miliar yang saya baca di cabang bank BTN Medan yang terus bergulir. Ini harus diselesaikan. Bagaimana perusahaan akan menyelesaikan hal ini dan dampaknya terhadap perusahaan tersebut, coba itu harus diselesaikan Pak. Dan juga permasalahan sektor perumahan yang kami tadi ingin sampaikan, permukiman di Indonesia adalah terkait dengan keterjangkauan karena daya beli masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat bawah. Sangat tidak mampu untuk mendapatkan rumah yang layak. Nah ini harus diantisipasi. Selain itu kendala lainnya adalah perencanaan tata ruang. Perumahan pemukiman semakin jauh dari pusat kota, jadi udah mereka itu remote area. Tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, masyarakat tentu akan merasa sangat terbebani dengan adanya alokasi perumahan yang sangat jauh dari tempat mereka bekerja. Nah, selain itu kami masalah sektor konstruksi Pak, perumahan adalah masalah standar keandalan kebangunan. Sekarang ini tidak hanya terkait dengan kualitas masyarakat yang tinggal di rumah-rumah dengan kendala bangunan tidak memadai, namun juga keselamatan. Itu kan Bapak bisa bicara dengan kementerian terkait. Sebetulnya sudah ada undang-undangnya, tapi masih banyak pengembang yang nakal yang tidak melakukan standar yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dari aspek kelayakan itu saya melihat ada 41,7% masyarakat atau rumah tangga menempati hunian hanya memiliki satu aspek kelayakan Pak, yang sebagian diantaranya bahkan menempati pemukiman yang kumuh. Nah, kami berharap Bank BTN dapat memperhatikan permasalahan ini menjadi solusi bagi masyarakat.
ke depannya. Dan juga Bali Pak, kemarin kita rapat di Bali mengenai sebagai kota pariwisata merupakan yang terkena dampak COVID-19. Kami menghimbau kepada Bank Himbara, tentunya kepada BTN didorong berkomitmen mempercepat perekonomian Bali, dinilai punya peluang cukup besar. Nah kemarin itu ada dari Kanwil Bapak kalau nggak salah pernah menyampaikan kita akan memfokuskan untuk bangunan pemberikan pinjaman terhadap untuk sektor perumahan yang ada di Bali itu gimana ke depannya. Nah ini harus mempunyai penggunaan kredit atau KPRB 2BT itu harus ditindaklanjutin lokasinya dan lainnya, dan khususnya untuk Provinsi Bali itu coba Pak dibantu kepada mereka karena memang keterlayakan huni rumah yang di Bali itu memang belum memadai, khususnya kemarin kami mendapat pemaparan. Saya kira itu saja yang kami ingin sampaikan dan kami memberikan apresiasi kepada dua perbankan pada pagi hari ini. Namun khusus untuk tema PEN ini Pak, kalau memang nggak sanggup lebih baik nggak usah dijalanin. Saya akan berikan dukungan, saya akan bicara. Buat apa jadi beban Pak? Nggak jalan pipeline-nya 1,57 triliun baru 120 miliar yang cair. Ini kan ngaco banget ini. Ada apa? Lebih baik Bapak fokus aja internal funding Bapak yang ada di dalam aksi korporasinya. Begitu Pak Silvano. Terima kasih dari saya.